Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis atau metode-metode sleep training. Hai moms! Nah, jadi kita kembali lagi di pembahasan sleep training. Di minggu lalu, atau di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa itu sleep training. Jadi untuk moms yang menonton video ini, tapi belum menonton video sebelumnya, sebaiknya tonton dulu video sebelumnya, supaya di video ini moms lebih mengerti lagi. Karena di sini kita fokus membahas metode-metode sleep training. Kalau untuk membahas atau perkenalan dengan sleep training itu apa dan bagaimana, moms bisa cek di link deskripsi. Di situ saya cantumkan link untuk video sebelumnya. Oke moms, kalau begitu kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Jadi metode sleep training yang pertama yang harus moms tahu adalah membiarkan bayi menangis. Nah, mungkin orang tua yang mendengarnya mungkin tidak tega mendengarkan bayinya menangis, apalagi baru mendengarkan kata mendengar bayi menangis. Itu sudah tidak tega, apalagi kalau langsung mempraktekkannya. Jadi, maksudnya di sini, orang tua itu pada saat melakukan sleep training pada bayinya, itu kan tidurnya dengan bayi terpisah. Nah, tempat tidur bayi itu terpisah, jadi setelah moms meletakkan bayi untuk tidur, jadi bayi itu diletakkan sebelum tidur ke tempat tidurnya, yang sudah disiapkan pastinya. Kemudian, bayi akan bermain, kemudian tidur sendiri. Nah, dari saat moms meletakkan bayinya di tempat tidur, orang tua dari bayi tidak boleh lagi untuk menggendong bayinya, apalagi memberi susu sampai pagi hari tiba. Kalau bayinya menangis bagaimana? Seperti judul yang pertama bahwa membiarkan bayi menangis. Moms bisa melihat bayinya tapi jangan bersuara dan juga jangan menggendong bayi, jangan memberi susu. Karena bayi itu setelah menangis itu akan menenangkan dirinya, kemudian tidur kembali. Memang untuk pertama-pertama itu berat untuk dilakukan, apalagi bayi sudah terbiasa tidur dengan orang tuanya. Kemudian pada saat dilakukan sleep training itu bayi tidur sendiri, bayi akan merasakan ada yang aneh, begitu juga dengan orang tua. Tapi dengan seperti itu, untuk membiasakan itu, maka bayi akan mendapatkan tidur yang nyenyak, begitu pula dengan orang tuanya. Jadi, sleep trainingnya itu bisa berhasil kalau dibiasakan. Selanjutnya, metode yang kedua adalah memeriksa kondisi bayi. Jadi metode ini dilakukan dengan cara setelah moms meletakkan bayi di tempat tidurnya yang sudah disiapkan, yang pastinya tempat tidurnya terpisah dengan orang tuanya. Kemudian, dalam beberapa menit, sekitar 10 atau 15 menit, moms tetap bisa untuk mengecek bayinya. Jadi, kalau misalnya moms ingin mengecek bayinya, bisa dilakukan pengecekan kepada bayi, bahkan moms bisa bersuara, tetap bisa berbicara dengan bayinya, tapi jangan digendong dan jangan diberikan susu. Jadi, bayi hanya mendengarkan suara ibunya. Moms juga bisa untuk melihat bayinya setiap waktu, sekitar 10-15 menit dicek lagi. Tapi cara ini biasanya akan sangat lama atau membutuhkan waktu yang lama untuk berhasil diterapkan sleep training yang benar-benar membiasakan bayi untuk tidur sendiri dan tanpa suara orang tuanya. Jadi, untuk moms yang mungkin sering khawatir kepada bayinya, silahkan dicek, tapi metode ini lama untuk berhasil. Sebenarnya metode ini hampir sama juga dengan metode yang ketiga, yaitu put up and put down, di mana orang tua bisa menggendong bayi. Nah, ini yang lebih lagi, karena yang tadi kan cuma suara orang tuanya yang didengar. Nah, sekarang orang tua bisa menggendong bayinya. Tapi, itu samanya karena butuh waktu yang lama untuk menerapkan ini. Jadi, kalau misalnya bayi selalu mendengarkan suara orang tuanya, bayi juga selalu digendong. Tapi, gendongnya itu digendong pada saat bayi nangis saja. Jadi kalau bayi nangis, moms bisa menggendong kemudian meletakkannya lagi. Jangan menggendong bayi terlalu lama. Jadi setelah digendong,
Moms letakkan lagi. Nah, ini tahap atau metode yang awal-awal bisa dilakukan, tapi jangan dibiasakan untuk keberhasilan sleep training ini. Selanjutnya, metode yang keempat adalah metode duduk. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi metode ini dilakukan dengan cara seperti tadi, bayi diletakkan di tempat tidur yang khusus untuk bayi. Kemudian orang tua bisa duduk di dekat bayinya, di dekat tempat tidur bayinya. Tapi sedikit ada jarak, harus ada jarak sedikit. Jadi kalau misalnya bayi sudah tertidur, moms sudah bisa meninggalkan bayinya lagi. Kemudian kalau misalnya bayi menangis, moms tetap bisa melihat bayinya. Moms tetap bisa duduk di dekat bayinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sekitar 3, 4, 5 hari, moms melakukan hal itu, sebaiknya tempat duduk atau jarak duduk moms dengan tempat tidur bayi itu semakin hari harus semakin berjarak. Jadi mungkin hari pertama sampai hari kedua jaraknya segini. Anggaplah ini tempat tidur bayi, ini kursi moms untuk duduk melihat bayi atau memantau bayi. Hari ketiga sampai hari keempat diberi jarak lagi. Hari kelima sampai keenam diberi jarak lagi. Sampai bayi sudah terbiasa, moms juga sudah terbiasa untuk tidak sering-sering mendekat atau melihat bayinya. Mungkin bagi yang mendengarkan metode sleep training, itu pasti ada yang menentang, ada juga yang mendukung. Tapi yang pastinya metode sleep training yang diterapkan pada bayi itu memiliki manfaat, di mana bayi bisa tidur dengan nyenyak, kualitas tidur bayi itu cukup, yang mana kita tahu bahwa kualitas tidur bayi juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Dan juga manfaatnya untuk orang tua juga. Orang tua bisa mendapatkan tidur yang nyenyak, dan saya ingin menyampaikan bahwa memang menerapkan sleep training itu di awal-awal memang susah bagi orang tua, tapi lama-kelamaan itu akan berhasil dan bayi sudah bisa atau terbiasa tidur sendiri. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan video apa lagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke moms, sekian dulu video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.